Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi materi seminar pranikah online. Kali ini tema pranikah kita akan ngebahas materi terakhir yang akan dibahas dalam rangka menjemput jodoh dunia akhirat adalah materi ta'aruf ya. Kita akan mulai dari definisi ta'aruf supaya jelas dan Anda tidak bingung memandang satu metode menjemput jodoh, satu proses jemput jodoh dengan metode ta'aruf. Apa yang dimaksud dengan ta'aruf? Ta'aruf adalah satu metode atau proses untuk saling kenal mengenal. Dalam rangka saling kenal mengenal antara dua insan yang berniat berproses menuju pernikahan dalam jangka waktu tertentu dan ditemani oleh seorang perantara. Teman-teman bisa catat ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Pertama, proses saling kenal mengenal. Dua, dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, ada seorang perantara agar bisa menjamin prosesnya terlaksana sesuai syariat. Jadi jangka waktu ini adalah jangka waktu yang disepakati. Jadi teman-teman kalau seandainya ada yang ta'aruf 2 tahun gitu ya, nggak jelas keputusannya, berarti secara konsep itu sudah keliru, sudah salah. Karena ta'aruf itu bukan sebuah ikatan. Kalau ta'aruf ikatan nantinya nggak ubahnya dengan pacaran ya. Pacaran itu ikatan kan antara dua insan gitu ya. Nah, ta'aruf itu bukan ikatan. Anda tidak terikat satu sama lain. Anda hanya bersepakat dalam jangka waktu tertentu untuk berproses untuk saling kenal mengenal. Ya, nanti kalau sama-sama oke lanjut ke pernikahan, ke hitbah dan nikah. Kalau seandainya enggak, udah selesai dan tidak perlu baper. Sejak awal disepakati. Kalau ternyata enggak sreg, dua-duanya atau salah satunya ya sudah diakhiri masa ta'arufnya. Atau ketika sudah berakhir masa ta'arufnya diambil keputusan tidak, ya sudah tidak. Kalau lanjut dua-duanya yakin, lanjut. Jadi kalau konsepnya sudah jelas, teman-teman insya Allah nggak akan kebingungan mengimplementasikan ta'aruf. Jangka waktu seperti itu. Yang kedua, perantara penting sekali untuk ada, dan perantara pun sebenarnya tidak perlu orang lain kalau seandainya kalau perempuan ada pihak dari mahramnya bisa menjadi perantara ta'arufnya langsung, misalkan walinya, kakak laki-lakinya atau pamannya. Kalau seandainya tidak paham, tidak bisa membantu fasilitator ta'aruf menjadi fasilitator ta'aruf, teman-teman bisa nyari orang yang dianggap mampu, berilmu, paham tentang ta'aruf untuk mendampingi proses ta'aruf. Karena ada beberapa hal di ta'aruf kita memerlukan pihak lain untuk memfasilitasi, terutama ketika harus bertemu misalkan. Ya. Jadi seperti itu untuk perantara ya. Sekarang teman-teman udah paham. Boleh nggak Kak Abai kalau guru ngaji? Boleh ya, murabi boleh, orang yang kita tuakan boleh, orang yang kita hormati boleh. Tapi sebenarnya Kak Abai sedang mengkampanyekan seperti di film Salah Soleh, sebenarnya kerabat dekat itu, terutama keluarga inti misalkan, yang bisa memfasilitasi ta'aruf itu lebih baik. Dulu saya pribadi yang jadi perantara ta'aruf untuk adik saya. Jadi itu mungkin lebih tepat ya, karena ayah sudah meninggal, jadi saya yang ngambil tanggung jawab sebagai kakak laki-laki. Tapi tadi ya, ta'aruf karena belum familiar di masyarakat, ada banyak juga orang tua, kakak, paman yang masih belum familiar dengan ta'aruf. Teman-teman bisa nyari perantara. Clear dari sisi definisi, sekarang kita masuk ke proses saling kenal mengenal dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Jadi teman-teman sepakati waktu ta'arufnya 2 bulan kah, 3 bulan kah. Jadi sejak awal kita udah sepakati. Habis itu ada proses di dalamnya selama 2-3 bulan itu ngapain aja. Nah, ini teman-teman bisa catat proses-proses yang bisa dimaksimalkan dalam proses ta'aruf. Dan kami mengkampanyekan proses ta'aruf seperti ini bukan tanpa alasan, karena banyak sekali proses ta'aruf yang kurang maksimal dari sisi ikhtiar, sehingga seperti membeli kucing dalam karung gitu ya. Sekali ketemu langsung nikah gitu ya. Boleh seperti itu, tidak melanggar syariat, tapi pertanyaannya adalah apakah Anda benar-benar sudah tahu data tentang dia sebelumnya? Nah, itu penting banget. Gimana kalau seandainya dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kalau Kak Ambai sering menyampaikan, kalau Anda ta'aruf dengan orang yang sudah dikenal sebelumnya, Anda sudah punya data tentang dia, bisa jadi Anda prosesnya cepat. Dan itu fine-fine aja, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah Anda kenal dengan orang baru, ya, yang baru dikenal, terus Anda tiba-tiba langsung nikah sama dia tanpa melalui proses kenal mengenal yang dioptimalkan.
Maka ada risiko besar di situ seperti membeli kucing dalam karung. Ya ada yang berhasil, tapi saya balik nanya, statistiknya berapa banyak yang gagal? Lebih banyak yang berhasil, lebih banyak yang gagal di tahun-tahun awal pertama pernikahan. Jarang ada yang bisa ngejawab pertanyaan ini, tapi saya punya data. Ya, di circle terdekat saya aja, saya punya 4 sahabat cowok, soleh semua. Bahkan 2 di antaranya pernah nangis tuh di depan saya, yang mereka bercerai dan mengalami pernikahan yang benar-benar tidak mengenakan, bahkan cenderung ada ya mendatangkan hal yang traumatis lah. Dan keempatnya sama-sama menikah lewat proses ta'aruf. Dan kesamaan keempatnya adalah mereka bertaruh dengan orang yang baru dikenal dalam jangka waktu singkat banget, kurang dari 1 bulan. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Jadi kalau seperti ini akhirnya antara takdir dengan ikhtiar, pada akhirnya kita bisa mengevaluasi ikhtiarnya. Ya, jadi kalau namanya kodok takdir, sesuatu yang kita dapatkan lewat proses ikhtiar dulu, seperti halnya pernikahan, maka kita bisa evaluasi ikhtiarnya supaya apa? Bukan untuk menyesali takdir yang sudah terjadi, bukan untuk menangisi takdir yang sudah terjadi, tetapi untuk jadi hikmah pelajaran bagi diri kita dan bagi orang lain. Teman-teman bisa belajar dari pengalaman. Ya, ta'aruf dengan cara seperti itu ternyata resikonya tinggi. Jadi kami mengkampanyekan ta'aruf yang dimaksimalkan ikhtiarnya dalam proses 2-3 bulan lewat proses-proses yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tukeran biodata. Ini standar banget ya, CV biodata yang dilakukan. Tulis semua hal yang menceritakan tentang diri Anda. Tulis semua hal sampai riwayat penyakit, sampai hobi, sampai fobia. Kalau ada riwayat penyakit, tuliskan yang kambuhan dan bawaan lahir. Kalau yang ya pernah sakit terus sembuh kayak pilek, batuk gitu ya, itu nggak usah. Itu yang pusing gitu ya, yang masih sering kambuh, Anda tuliskan. Jadi ceritakan tentang diri Anda, tentang keluarga Anda di sana. Lalu gimana keambai dengan aib? Aib tidak perlu dituliskan, ya. Aib Anda yang sudah Anda taubati, Anda sudah hijrah, tidak perlu dituliskan di sana. Aib itu hanya dijelaskan, diceritakan kalau ada momen di mana calon Anda menanyakan itu kepada Anda, maka Anda harus jujur ngejawab. Kalau nggak ditanyakan, tidak perlu dijelaskan, apalagi harus ditulis di proposal ta'aruf. Oke, yang pertama itu ya tentang biodata, udah ditukar tuh, masuk fase yang kedua. Fase pengenalan sifat, karakter, dan kepribadian. Kami mengkampanyekan di tahap ini Anda harus cari data sebanyak mungkin tentang dia. Dari siapa? Dari sahabatnya. Makanya sepakati untuk bisa saling mengakses satu sama lain ke sahabat-sahabat terdekatnya. Terus ke komunitas. Komunitas di mana dia aktif. Ke rekan kerja, keluarga dekat, keluarga jauh. Anda minimal harus tahu sehingga dapat data-data tentang dia seperti apa. Pernah di Sidoarjo ada yang ketahuan di fase kedua ini, ketahuan ternyata cowoknya sudah nikah. Pernah di Bandung ada yang ketahuan ternyata fase kedua ini ternyata cowoknya punya banyak utang di mana-mana. Ya, padahal ngakunya nggak punya utang. Ternyata punya banyak kasus. Ya. Lewat apa bisa ketahuannya? Lewat ini proses mencari tahu. Di fase kedua ini kita bukan mencari aib sebenarnya, tapi kita mencari gambaran utuh tentang si doi gitu ya. Supaya Anda nggak hanya sekedar baper. Kalau seandainya dia punya kekurangan ketahuan ini itu, terus Anda siap, lebih baik dibandingkan Anda baru tahu nanti habis nikah. Minimal tidak ada hal-hal fatal ya, tidak ada hal-hal fatal yang Anda ketahui di fase pengenalan sifat karakter kepribadian. Jadi caranya kayak tadi untuk mengetahui sifat karakter kepribadian. Kalau di Salah Soleh malah ngirim utusan untuk mencari tahu ya karakter si orang tersebut kayak gimana. Kalau mau seperti itu ya silahkan. Lalu apalagi yang bisa dilakukan? Kami mengkampanyekan juga kalau yang ta'aruf diperantarai oleh saya biasanya melakukan tes kepribadian. Saya punya sahabat yang memang khusus untuk tes kepribadian. Dan itu ilmiah, tertulis, hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi bisa tahu karakter-karakter, terutama karakter genetik bawaan lahir seperti apa. Itu pengenalan fase sifat karakter kepribadian fase yang kedua. Fase pertama Anda oke, fase kedua Anda oke, masuk ke fase ketiga adalah fase pengenalan atau penyesuaian rencana hidup, proposal hidup, roadmap hidup. Anda masing-masing tuliskan rencana hidup Anda. Ya, ditulisin rencana hidup Anda sedetail mungkin, kaitannya sama apa aja, visi hidup,
misi hidup harus sama ya, visi hidup dalam rangka bahagia, meraih kebahagiaan dunia akhirat, selamat dunia akhirat, itu harus sama. Misi hidup dalam rangka beribadah kepada Allah ya. Habis visi misi apalagi program hidup mau ngapain aja 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, profesi apa Anda ngapain, Anda harus tuliskan. Pernah ada sahabat di Surabaya pas fase ketiga ini, pas tukeran ternyata rencana hidupnya nggak selaras sama calonnya ya. Si calonnya kepengen keluar negeri, lanjut kuliah kerja di sana. Si cowoknya teman saya kepengen di Surabaya aja tinggalnya, beraktivitas di sana. Akhirnya nggak ketemu tuh di rencana hidup, akhirnya batal ta'arufnya. Jadi harus selaras, tidak harus sama ya, dua-duanya boleh punya rencana hidup yang berbeda, tapi harus selaras, saling bisa mendukung satu sama lain, confirm, sepakat satu sama lain. Nomor 1, Anda biodata oke. Nomor 2, fase pengenalan sifat karakter kepribadian Anda confirm. Nomor 3, bahas rencana hidup Anda oke. Masuklah fase keempat. Nomor 4, libatkan orang tua untuk menilai. Jadi Anda mereport ke orang tua hasil pengetahuan Anda tentang si doi. Habis itu pertemukan dengan orang tua. Ya, cowok one on one tuh harusnya ketemu sama walinya atau plus sama ibunya, ngobrol dari hati ke hati, sampaikan niat. Orang tuanya mungkin banyak yang ditanyakan. Itu fase yang keempat. Habis fase yang keempat, fase yang terakhir, fase kelima, musyawarah mufakat. Anda laporan ke Allah, ya Allah, minta petunjuk apakah dia benar-benar yang terbaik menurutmu, menurut data yang saya himpun gitu ya. Insya Allah dia yang terbaik. Bisa jadi Anda masih ragu, minta petunjuk kepada Allah. Lalu diskusikan sama orang tua, musyawarah mufakat, lanjut atau tidak, yakin enggak? Sampai Anda benar-benar yakin, yes or no, lanjut ke fase khitbah dan menikah. Itulah fase ta'aruf 5 tahap yang bisa Anda lakukan selama 2 sampai dengan 3 bulan. Insya Allah fase ta'aruf ini bisa dimaksimalkan ikhtiarnya. Bisa jadi nanti ke depan ada ikhtiar lain ya untuk di fase ta'aruf ini, bisa jadi sih. Tapi teman-teman kurang lebih sekarang sudah punya konsep ta'arufnya, bukan sekedar ta'aruf ngasal ya, bisa dimaksimalkan dari sisi ikhtiarnya. Oke teman-teman, sekian materi ta'arufnya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir banget nih dari Kang Abai, closing. Dari mana sih aku dapetin orang yang mau diajak ta'aruf? Nah ini kadang kita kalau balik lagi ke aspek yang pertama, spiritual, orang yang bakal ditolong oleh Allah, orang yang bakal dikasih keajaiban oleh Allah adalah orang-orang yang terus memantaskan diri karena Allah, berharap kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah dengan ikhlas ya. Jadi teman-teman coba bangun dari sisi aspek spiritualnya dan dari sisi ikhtiarnya, perbanyak silaturahmi. Nanti jodoh bisa jadi Anda ketemu sama teman lama, bisa jadi dikenalkan oleh Allah dengan teman baru, bisa jadi dijodohin, bisa jadi Anda berikhtiar lewat sosmed, bisa jadi Anda berikhtiar dijodohin sama orang tua, saudara, bisa jadi sama teman juga. Itu proses jejaring ketemunya itu Allah yang mengatur. Di titik koordinat tertentu Anda bertemu, ta'aruf, dan nanti bersatu. Biar Allah yang mengatur. Tapi hati kitanya benar-benar sudah ke Allah dan sudah minta. Sudah minta karena sudah targetnya. Berarti sebelumnya Anda sudah harus punya clear target nikah yang jelas. Dan Anda minta kepada Allah untuk segera ditujukan penuh dengan keikhlasan, tidak memaksa. Ya, kepada Allah, minta kepada Allah, nangis ke Allah yang ikhlas. Ya Allah, aku sudah siap menikah, sudah ingin menikah. Ya Allah, jika dengan pernikahanku bisa mendatangkan kebaikan untuk dunia akhiratku, mudahkan prosesnya. Tapi di balik semua permintaanku, pengharapanku, aku jauh lebih mengharapkan ridhomu ya Allah. Apapun yang engkau ridho terjadi padaku, maka terjadilah. Alhamdulillahirabbil alamin, semua materi sudah disampaikan dari bab mengikhlaskan, memantaskan, dan menyebut jodoh dengan ta'aruf. Kang Abai doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menyimak hari ini Allah mudahkan bertemu dengan jodoh dunia akhiratnya. Dan Kang Abai juga mengucapkan terima kasih banyak atas sedekah yang sudah disampaikan. Dan sedekah itu kemarin malam Kang Abai sudah salurkan langsung ke pesantren Al-Kasyaf, dan teman-teman di pesantren Al-Kasyaf, pesantren yatim Al-Kasyaf, anak-anak yatim di sana mendoakan kita semua ya, mendoakan kita semua, khususnya followersnya Kang Abai yang ikut seminar pranikah online ini, yang masih singalillah, semoga dimudahkan, dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan soleha, yang sudah menikah, pernikahannya penuh dengan keberkahan.
Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti seminar pranikah online. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sesi selanjutnya insya Allah sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan yang sudah dikirimkan ke email nanti insya Allah akan dijawab sama Kang Abai. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk sesi ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.